biasanya manggilnya Kang Asep. Nah, sekarang panggilnya adalah Pak Ustadz. Jadi kemarin kan kita nggak pernah tahu nih, alhamdulillah berkat wasilah berjamiah di Nahdlatul Ulama mulai muncul satu, dua, tiga mulai muncul. Jadi tugas kita memang hanya memunculkan. Saya bagian di belakang saja lah. Saya bagian gedor-gedor pintu, bagian opera-opera aja. Saya apa saja bagian gedor-gedor pintu saja. Jadi biar ada regenerasinya. Jadi kita apa sepakat ya, karena Ustadz Asep ini ternyata suaranya bagus. Insya Allah sebagus dan seindah hatinya. Apa derajatnya harus dinaikkan, tidak lagi menjadi akang, tapi menjadi ustaz. Dan semoga Kang Asep ini bukan yang terakhir, karena hari ini mungkin orang Irus Tunggal ini orang Sunda sudah gak ada lagi yang kasih nama anaknya Asep. Makanya semoga Kang Asep ini bukan menjadi orang yang punya nama Asep terakhir. Malam ini di sini ada Pak Asep Setiawan, ada Pak Asep Tatang, ada nggak Pak Asep Tatang? Nah, ada Pak Asep Tatang. Apa? Nggak tahu, masih ada Pak Asep lagi nggak? Jadi, alhamdulillah. Karena hari ini tren di Indonesia, termasuk di Limus mungkin, ngasih nama anak pasti ke barat-baratan. Kalau tidak ke barat-baratan, ya ke Arab-Araban. Itu aja. Nggak ada lagi nama di Jawa, udah nggak ada lagi orang ngasih nama hari ini namanya Paijo, Paimin, nggak ada. Nah saya nggak tahu di Sunda juga kayaknya nggak ada orang ngasih nama Asep. Makanya semoga Ustadz Asep Suherman bukan orang yang punya nama Asep yang terakhir, tapi insya Allah akan muncul Ustadz Asep yang lain. Semoga karena ini bagian dari lokal wisdom, menjaga budaya lokal. Budaya lokal. Jadi jangan sampai kita punya anaknya namanya Michael gitu ya. Asal mulanya dari mana kita nggak pernah tahu. Itu apa menandakan bahwa kita ini sudah mulai tercerabut dari budaya dan tradisi, atau bahasa kerennya itu adalah lokal wisdom, kearifan lokal. Itu untuk tadi sekali lagi terima kasih kepada Al Mukarram Ustadz Asep Suherman. Saya baru 3 hari yang lalu tahu kalau namanya Asep Suherman. Saya tahunya ya Asep saja. Jadi alhamdulillah berkah wasilah saja, wasilah Ustadz di sana, jadi tahu ada nama Ustadz Asep Suherman. Saya kasih teriak-teriak, saya selalu bicara sama apa saja di Pangkalan 9 ini, ayo dimunculkan lagi. Kemarin Ustadz Aris, Kang Aris sudah mulai kita panggil Ustadz, sudah mulai mimpin doa. Gitu ya, nanti saya minta Ustadz Wahidin mulai menggantikan Ustadz Ibnu untuk isi tausiah. Jadi kita ini senang kalau ada generasi muda yang muncul gitu. Jadi ada regenerasi, jangan sampai kemudian Ustadz Ibnu lagi gitu ya. Dari ujung ke ujung Ustadz Ibnu lagi gitu ya. Nanti Ustadz Qadir lagi. Nanti akhirnya ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan lama-lama kemudian takutnya orangnya menjadi ujub. Kalau nggak ada saya, pasti nggak saya. Nah itu yang nggak boleh. Makanya harus ada regenerasi. Termasuk Ustadz Sajidin. Saya sering paksa Ustadz Sajidin ini muncul. Alhamdulillah sekarang beliau mau ngajar Iqra. Mau ngajar Iqra di anak ranting Muslimat Pangkalan 9. Jadi saya juga berharap Ustadz Sajidin kemarin kita tes untuk tausiah di Cikerwis. Alhamdulillah ternyata bisa tausiah. Jadi tugas saya sama Pak Jaja, Pak Yusuf itu hanya mendorong orang untuk muncul ya. Semakin banyak muncul, maka insya Allah berlian di NU semuanya bermunculan. Ya, jangan lagi-lagi Ustadz Ibnu Dei, Ustadz Qadir Dei. Nah, itu kan tidak baik juga. Oke. Sekali lagi melalui forum ini saya secara pribadi dan atas nama keluarga besar ranting NU Limus Tunggal sekaligus minta kepada Al Mukarram Ustadz Asep Suherman, nanti tanggal 12 Oktober kita ada peringatan Hari Santri dan peringatan Milad NU Limus Tunggal yang ketiga. Beliau harus tilawatil Quran lagi. Jadi forumnya kita naikkan.
Nanti insya Allah di forum itu banyak pengurus cabang dari Kabupaten Bogor. Siapa tahu dengar suaranya Ustadz Asep meni alus pisan, besok dipanggil di PCNU kan lumayan. Ya. Oke, selanjutnya ini juga ngetes juga ngomong di banyak orang untuk mewakili. Tadi komplain ke saya pikir saya jadi MC, nah, ternyata kodong aja suruh jadi sambutan atas nama Sohibul Hajat. Kalau tes kedua ini lulus, besok tausiahnya di rutinan milad 2 tahun, rutinan istighosah di Pak Haji Buto. Nah, wadah Al Mukarram Ustadz Sajidin. Makanya kita tes terus ini, kalau udah naik kelasnya kita naikkan terus. Alhamdulillah hari ini dapat kabar Ustadz Ibnu diminta untuk jadi wakil ketua LDNU Kabupaten Bogor. Ya, jadi harus disiapkan. Makanya karena Ustadz Ibnu udah mulai naik, nanti sampai Jasinga, sampai Cibubulang, sampai Cigombong, sampai Jonggol, udah keliling Bogor lah, 40 kecamatan. Makanya yang di sini, ayo dimunculkan. Termasuk yang ibu-ibu muslimat, ayo dimunculkan. Ada Ustazah Ani, alhamdulillah muncul. Ada Ustazah Fatma, alhamdulillah muncul. Yang lainnya ayo terus dimunculkan. Ya, nanti tugas saya membuka jalan saja. Saya buka jalan, kalau nanti di PC udah kebuka, saya bukain jalannya di BWNU. Karena kebetulan saya teman karib sama sekretaris BWNU Jawa Barat. Jadi itu, ini tes kedua untuk Al Mukarram Ustadz Sajidin. Kalau tes ini lolos, nanti kita minta beliau tausiah di rutinan. Kebetulan bulan Oktober itu ada, bulan ini ya kalau nggak salah ya, bulan ini ada milad rutinan istighosah di rumahnya Pak Haji Guntur di Limus Pertama. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Al Mukarram Ustadz Sajidin untuk memberikan sepatah dua patah kata atas nama Sohibul Hajat Bapak Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan.